صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية وعدد كمالك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammad sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal ifadata wal istifadah والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah kembali memilih kita untuk dikumpulkan dan untuk dimuliakan di tempat yang penuh berkah dengan menghidupkan dan menghadiri majlis ta'lim yang merupakan amalan yang teramat sangat tinggi nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua dipilih Allah, Bapak hadirin rahimakumullah. Kalau Allah tidak memilih kita, tidak berkehendak kita untuk sampai ke tempat ini, walaupun apapun daya upaya kita, tidak bakal kita mampu sampai ke ini majlis. Namun sejauh apapun tempat kita, dengan kondisi bagaimanapun kondisi kesehatan kita, kesibukan apapun di hadapan kita, kalau Allah menghendaki kita untuk melakukan suatu ketaatan, menghadiri majlis malam ini contohnya, maka Allah akan bukakan segala kemudahan, kita pasti akan sampai dan mendapatkan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat pertama untuk kami dan kita semua, ikhwan rahimakumullah, kita semua dipilih Allah. Yang namanya dipilih itu macam-macam kriterianya, Pak. Dipilih, ada yang mungkin karena dia orang yang mulia di sisi Allah, maka dia didatangkan ke suatu perkumpulan agar memberikan kemanfaatan untuk orang lain dengan kehadirannya. Ada pula orang tersebut dipilih Allah, memang
ditunjuk, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan dari tempat mengambil ilmu dari guru. Ada juga orang yang dipilih karena ini dan itu, sampailah ada orang yang dipilih mungkin ini adalah kita, dipilih karena dosanya kita pada hari ini yang belum terselesaikan, atau mungkin dosa-dosa kita yang banyak yang lama belum kita istighfarkan, atau sudah diistighfarkan tapi tidak diampuni Allah, maka Allah pilih kita Pak untuk datang ke perkumpulan-perkumpulan yang baik, yang mana dengan perkumpulan itulah Allah melebur dosa-dosa kita. Kalaupun memang itulah sebab kita, maka alhamdulillah. Kalau memang sebabnya bukan karena kita orang mulia, bukan karena kita orang istiqamah, bukan karena kita orang yang punya kelebihan ini dan itu, tapi karena keburukan yang ada pada diri kita, Allah kumpulkan, keluarkan kita dari tempat yang buruk, dimasukkan ke tempat yang baik ini untuk melebur diri kita menjadi orang yang baik, mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan pahala yang banyak, maka alhamdulillah. Sebagaimana majlis itu bagaikan lautan Bapak hadirahmakumullah, sedangkan kita ni ma'ul qalil. Sehebat apapun kita ni masih dikategorikan ma'ul qalil, air yang sedikit. Dalam hukum ilmu fikih, air itu ada namanya ma'ul mutlak, ma'ul tahur mutahhar. Dia suci dan mensucikan. Air yang bisa digunakan untuk istinja, menghilangkan najis, mandi wajib dan berwudu. Cuma air itu ada namanya nanti ma'ul kathir wa ma'ul qalil. Ada banyu yang banyak, ada banyu yang sedikit. Banyu yang banyak macam Sungai Musi ini Pak, masuklah 10 bangkai sapi, bangkai kambing, dia tetap suci, mensucikan. Dan banyak lagi yang dia ma'ul qalil. Contohnya ini banyu suci, mensucikan. Boleh buat mandi, boleh mandi wajib, boleh buat wuduk, boleh buat makan, buat minum, buat istinja, buat menghilangkan najis. Ya, awas jangan sampai jadi orang yang bodoh. Oh, tidak boleh itu banyu minum. Tak taklif, tak belajar. Ya, lagi berjalan bareng-bareng, bawa stok banyu banyak untuk musafir perjalanan jauh, sampai tengah hutan kebelat kencing. Kawan nak koyo minta banyu untuk cebok. Nak minta banyu, oh jangan, tak boleh itu banyu minum, itu mana boleh untuk istinja. Orang tak ngerti, tak belajar macam itu. Ma'ul qalil ikhwan, banyu sedikit ini adalah kondisi kita. Walaupun antum, saya, kita semua katoklah budak majlis istiqamah, kondisi kita tak lebih dari seperti ma'ul qalil. Banyu yang sedikit ini dalam kondisi seperti ini aman, dia Masya Allah manfaat luar biasa. Buat makan, buat minum, jelas. Ngilangkan dahaga, ngilangkan haus, jelas. Bukan cuma itu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah pun bisa. Untuk ngilangkan najis, tangan saya terpegang tai cecek, saya cuci pakai ini boleh, hilang najis. Koyo katik banyu, istinja pakai banyu ini boleh, gunakan untuk wuduk boleh, bahkan mandi wajib pun boleh. Tapi air ini sedikit ikhwan, lemah hukumnya. Kita ini sama Pak, giliran bergabung macam ini, Masya Allah, ngasup macam orang soleh kalau. Tapi ketika kita keluar dari lingkungan kita yang seperti ini, mulai kelihatan kita ni orang lemah. Cobalah kita keluar dari Palembang, bahkan tak ada keluar Palembang, keluar dari lingkungan majlis taklim, keluar dari lingkungan kawan-kawan kita yang satu tujuan dan arah untuk mencari ridha Allah. Mulai kita gimbal, bingung, kadang-kadang terpengaruh dengan lingkungan begitu cepat. Al-bugh'ah yu'athir bisyur'ah. Lingkungan itu begitu cepat mempengaruhi seseorang. Apalagi model kita diajak kawan pergi ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya, ke Medan, kota-kota besar. Sudah, biasa salat berjamaah, tak lagi salat berjamaah. Biasa qobliyah ba'diyah, lepas. Biasa baca Quran, lepas. Biasa baca wirid, tidak lagi. Siwak tak dipakai. Macam-macam sunnah Rasul kita lepaskan. Bahkan kita bersentuhan dengan yang dimakruhkan Allah. Lebih parah lagi kalau kondisi kita sudah benar-benar lemah, kita akan bersentuhan dengan yang diharamkan Allah. Nah, sama dengan air ini Pak. Ini air ketika masih suci mensucikan, tertutup rapi macam ini aman. Tapi kalau dia kemasukan tinta dalamnya, tinta itu suci tak? Suci. Tapi begitu masuk tinta setetes, berubah warnanya tak lagi bening Pak. Maka kita katakan ini banyu suci tapi tidak mensucikan. Dia masih boleh digunakan untuk nyuci piring, nyuci baju biasa. Tapi kalau minum ngeri gitu Pak. Kedua, untuk taharah tak bisa lagi, untuk bersuci tak bisa lagi.
Untuk mandi wajib tak bisa lagi. Kemasukan benda suci, kita masukkan sesendok gula, kita kocerok, kita rasukkan, ada rasanya manis, berarti sudah berubah sifat air. Suci tidak mensucikan. Untuk wudu, untuk istinja, untuk ngilangkan najis tidak bisa lagi. Walaupun kejingoannya masih bening, tapi rasanya udah beda. Diminum bisa, ngilangkan haus bisa, tapi untuk dekat sama Allah tidak bisa. Dan seterusnya. Masuk kopi, masuk garam, masuk apa, berubah dia sifatnya. Masuk teh, jadi susu, ketunjuk susu. Suci tetap, tapi tidak mensucikan. Artinya dia jadi orang baik, tapi tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain sudah. Tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah, yang lebih bahaya kalau sampai yang masuk ini bukan benda suci. Setetes banyu kencing masuk ke sini, sebutir maaf kotoran cecak masuk ke sini, walaupun tidak berubah pak warna, bau dan rasanya, secara hukum fikih dikatakan banyu ini mutanajis, diminum haram, najis. Dipakai untuk bersuci tidak bisa ngilangkan najis, tidak bisa, justru bernajis kalau. Untuk apa juga? Paling siram tanaman weh. Kalau tidak kita buang. Ngapa najis? Padahal dia tadinya air yang suci mensucikan, tapi ma'ul qalil, air yang sedikit. Jadi walaupun kita lah jadi ustaz barangkali, lah berilmu, lah lulus sekolah, pesantren lah selesai, hafal Al-Quran, kita belum mencapai magam mereka orang-orang soleh, para guru-guru besar kita, para ulama-ulama besar kita. Yang mereka itu duduk di mana tempat tidak berubah, itulah dia. Kalau kita ini keluar dari lingkungan kita sebentar baik, langsung berubah. Ada baik kamu kesibukan seminggu di rumah, ada acara kawinan, sudah siwak kemana tak tahu, macu Quran sampai di mana tak lagi terbaca. Begitu apa lagi salat berjamaah juga lewat. Itulah kondisi kita. Nah, air yang tadi sudah bernajis sekalipun, ataupun air ini sudah kondisinya suci tidak mensucikan, itu bisa dikembalikan menjadi suci mensucikan lagi ketika dimasukkan ke banyu laut, dimasukkan ke banyu sumur, dimasukkan ke banyu sungai. Sudah dimasukkan, kita cedok lagi, dapat lagi sebotol, maka langsung berubah hukumnya kembali menjadi suci mensucikan. Itulah keadaan kita ketika kita menjauh dari ulama, menjauh dari majelis taklim, menjauh dari para orang soleh, maka kita akan menjadi air yang lemah, air yang sedikit tadi pak, gampang terpengaruh, gampang kita terkiuk juga bahasa Palembang. Ketika kita tahu kondisi kita, wah aku ini sudah kondisi seperti air yang suci tidak mensucikan, sisip-sisip banyu bernajis bakal kena ke aku, maka cepatlah ngerapat ke lautan, cepat merapat ke sungai, ke sumber-sumber air yang suci mensucikan yang banyak, maka kita bakal selamat. Atau kondisi kita seperti juga diumpamakan seperti air mustakmal. Kalau yang pernah belajar pakai paham ini. Air mustakmal adalah air yang suci mensucikan lalu dipakai untuk ibadah, untuk wudhu, untuk mandi wajib misalnya. Maka air tersebut statusnya suci tidak lagi mensucikan karena sudah dipakai. Hukum air mustakmal ini kalau sedikit dapat dipakai untuk bersuci lagi. Bapak wudhu, ditampung di wadah ember, dapatlah wong 10 wudhu, tampung dapat seember penuh. Air ini sedikit, hitungannya tak nyampe 2 ku. Maka air ini cuma bisa mungkin untuk dimasak, diminum, dimakan, nyuci baju, nyuci muka biasa, bukan untuk ibadah. Tak bisa untuk taharah, tak bisa untuk mensucikan najis, istinja, tak bisa, apalagi nak mandi wajib. Maka bagaimana cara biar ini air kembali hukum jadi suci mensucikan? Digabungkan. Ada 10 ember, 20 ember banyu mustakmal, yang mana ketika dia terpisah satu persatu lemah hukumnya, suci tidak mensucikan. Maka kita gabungkan 20 ember itu masuk ke sikobak, menjadilah di 2 kula lebih, langsung hukumnya menjadi suci mensucikan. Itulah kita kondisi pak. Kadang-kadang lagi semangat keluar huruf dakwah, lagi semangat pergi majlis, lagi semangat ibadah, datang masa kendaunya, datang masa jenuh, masa bosannya. Ketika kita merasakan seperti ini, jangan kita tambah jauh dari kelompok kita, cepat bergabung. Ada orang 10 sama-sama ngerasakan masalah seperti itu, aku jadi sungkan sekarang ibadah, bangun malam tak baca lagi, beratnya duduk di majlis ngantuk tu lah kan. Bergabung, saling menopang, saling menguatkan, maka kita akan menjadi lagi kuat. Itulah seperti contoh ma'ul mustakmal.
Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, kita duduk di majlis seperti ini, ya saya sendiri dan ikhwan sekalian, ya di sini banyak orang-orang mulia mungkin kita tidak kenal, tidak tahu. Duduk bareng seperti kita sekarang menggabungkan diri kita ke lautan. Yang tadi kita kau tahu Pak, ada dosa ini, dosa itu, macam-macam, mata nyok maksiat, mulut bermaksiat, tangan bermaksiat, kaki bermaksiat, macam-macam kita lakukan dari pagi sampai maghrib tadi. Masuk ke sini dilebur oleh Allah, disucikan, dibersih, keluar dari sini bersih. Yang ngomong bukan saya tapi Allah lewat hadis-hadis Rasulullah. Aku ampun ke dosa mereka, kata Allah. Bahkan orang yang datang bukan tujuan untuk taklim, bukan untuk berzikir, bukan untuk suatu kebaikan, cuma datang pengen nyari wong, dalam riwayat hadis itu, dia pun dapat bagian daripada ampunan dosa dari Allah. Apalagi memang tujuannya, gosetnya untuk duduk di majlis ilmu, majlis taklim atau majlis zikir atau i'tikaf di masjid dengan menghidupkan majlis taklim, maka dia pasti mendapatkan lebih banyak lagi. Maka syukuri ikhwan nikmat ini yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal di daerah-daerah mereka tidak tersentuh majlis sama sekali. Jangankan untuk seminggu 4-5 kali, sebulan sekali kadang-kadang tidak dapat. Kita masih diberikan Allah kenikmatan, bahkan sehari 3 kali 4 kali bisa kita dah dapatkan. Nah, hitungan seminggu bisa 12 majlis bisa kita dapatkan. Alhamdulillah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk malam ke-19 daripada bulan Safar, Dhafarul Khair. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sabilil Iddikar yang disusun dikarang oleh Imam Al-Arif bin Laqad bil Irsyad Habiban Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Masih menceritakan tentang keadaan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang taleh dalam menghadapi kematian. Orang-orang saleh dan orang-orang toleh sama-sama Pak, kita semua akan menghadapi kematian yang kita tidak tahu meninggalnya dalam kondisi apa kita, husnul khatimah atau na'udzubillah min dzalik su'ul khatimah. Hadis yang kita baca kemarin menceritakan bagaimana ketetapan Allah berlaku pada seseorang yang kita tidak tahu rahasia Allah, hidupnya penuh dengan kelam, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, tapi di akhir hayatnya Allah berkehendak dia kembali ke jalan Allah, lalu dia kembali taubat, dan di saat dia sedang taubat dan beribadah kepada Allah, dia diwafatkan oleh Allah. Hitungan hidup dia katakanlah 60 tahun, potong 10 tahun, hitungan balai 50 tahun. 50 tahun itu 49 tahun maksiat, tapi tahun terakhir dia taubat, dia kembali ke jalan Allah. Bahkan boleh disingkat lebih lagi Pak, cuma sebulan dia sempat taubat dan kembali ke jalan Allah, dan dia diwafatkan Allah. Boleh disingkat lagi seminggu, boleh disingkat lagi sehari. Di akhir hayatnya dia taubat, menyesali segala maksiatnya, taubatan nasuha, lalu dia diwafatkan Allah. Maka ini orang dapat kemuliaan, meninggal husnul khatimah. Namun sebaliknya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma bainahu baina illa dzira fa sabaqa ahlul kitab wa ya'mal bi ahlin nar fa yadkhulha. Namun ada seorang di antara kalian, kata Rasulullah, ini nasihat buat kita Pak, jangan astagfirullah na'udzubillah dzalik, ngaso sombong, ngaso hebat, ngaso sudah bagus, sudah baik, sudah istiqomah, pasti baik, meninggal baik. Jadi kita belum tentu. Nabi mengatakan ada seorang di antara kalian, dia melakukan segala bentuk amal-amal ahli surga sampai dikatakan tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sejengkal. Tapi ketentuan Allah yang sudah menentukan ini orang meninggal su'ul khatimah. Maka di akhir hayatnya dia melakukan kesalahan, berbuat dosa, dan dalam keadaan maksiat itulah dia diwafatkan Allah. Kullu umur fi khawatimiha, segala perkara itu dijenguk dari akhirnya Pak. Akhirnya itu yang jadi penentu. Kalau seandainya boleh memilih antara hidup Masya Allah taat sepanjangan tapi akhirnya meninggal su'ul khatimah, sama sepanjangan bermaksiat tapi akhirnya meninggal husnul khatimah, kita bakal milih yang meninggal husnul khatimah. Tapi yang kita pilih lagi tentu bukan kedua ini. Kita berharap sepanjang hidup taat, meninggal pun husnul khatimah. Itu yang kita harapkan dan meminta kepada Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Fayanbaghi lil muslim an yarju min fadlillah an la yaslubuhu ni'matul islam Allah min ba'di an an'ama alayhi biha ibtida'an min ghairi wasilah minhu, wa yakhafu ma'a dhalika min at-taghyir litaqsirihi fi syukri ala hadhihi an-ni'mah allati hiya a'zamu ni'am.
Dan hendaklah setiap orang muslim meminta, merengek-rengek kepada Allah, jangan sampai nikmat Islam, nikmat iman ini dicabut oleh Allah. Karena dialah nikmat yang paling hebat, paling sempurna dari nikmat Allah. Wong kafir, Pak, kafir tak ngakui Allah sebagai Tuhan, berbuat lebih baik dia, siapa hebatnya dia berbuat baik, tak ada nilainya di sisi Allah. Tapi orang muslim, walaupun dia berbuat jahat dengan kejahatan yang begitu dahsyat, tapi tetap imannya ada kepada Allah, tetap uang ini lebih baik dan mulia di sisi Allah, karena keimanannya kepada Allah. Min a'dzami ni'amillah subhanahu wa ta'ala nikmatul Islam wa nikmatul iman. Berlindung dan minta perlindungan dari Allah, jangan sampai Allah yaslubahu ni'matul Islam, jangan sampai dicabut, dikurangi jangan ya kawan, apalagi dicabut. Antum sekarang ngerasa nikmat ke majlis hurut sana hurut sini, majlis sana majlis sini, tiba-tiba lemes, lesu, sungkan mentu. Wallah itu musibah sudah. Musibah. Biasa qiyamul lail, biasa bangun malam, biasanya baca Quran sejuz, 2 juz bahkan lebih. Zikirnya banyak, salatnya, tiba-tiba jadi lemah. Itu sudah mengerikan ikhwan. Orang-orang soleh menangisi hal seperti itu ketika kendor ibadahnya. Mungkin antum masih ingat cerita yang saya sampaikan, ini seorang hubabah sudah meninggal tapi kurang lebih setengah tahun yang lewat. Umur beliau meninggal mendekati 80 tahunan. Saya dengar dari putra beliau yang teman kita yang galak juga hadir majlis, dia punya umi, dia punya ibu itu Pak, kalau bangun malam subuhnya 2 jam sebelum adzan. Subhanallah istiqomah. Pada suatu malam terlambat bangun, bukan tidak bangun, terlambat bangun, sejam sebelum subuh baru terbangun. Nangis dia Pak, nangis hebat dia. Ngapa? Lepas 1 jam je dia. Jatah dia baca Quran, jatah zikir hilang. Itu bukan disengaja, ditangisinya. Subhanallah, ditangisinya luar biasa. Bagaimana kalau sampai na'udzubillah dicabut Allah nikmat tersebut? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa qad kana ba'du salaf yahlif billahi annahu ma amina ahadun ala islami an yuslabahu illa sulibah. Bahkan orang-orang saleh mengatakan, hati-hati jangan sombong. Aku tak bakalan bergoyang, iman aku sudah mantap, tak bakal aku terpleset, aku pasti meninggal husnul khatimah. Orang seperti ini yang bakal mengalami dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia ngerasa aman, ngerasa sombong, ngerasa aman karena dia sudah menjalankan semua syariat Islam, sudah menguasai semua agama Islam ini, ilmunya luas, ibadahnya hebat. La wallah, mereka para sahabat Rasulullah yang sudah bahkan dijamin seperti ashabul badar, asyara mubasysyirin bil jannah, sudah ada jaminan Allah ridha, surga di tangan mereka. Nabi yang ngomong, Allah mengatakan dalam Quran, tapi rasa takut dengan adab kubur, takut meninggal husnul khatimah, takut dikatakan munafik, itu ada menyelimut pada diri mereka. Siapa yang tidak kenal sosok seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu kalau sudah duduk atau lewat di pemakaman kuburan, pucat pasti keringat dingin, merinding Pak, mereka ketakutan, ngapa memikirkan di alam kubur itu bagaimana mengerikan, padahal mereka dipastikan oleh Rasulullah ahli surga, dan manusia alam semesta menyaksikan mereka orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mulia, tapi tetap ada rasa takut itu pada diri mereka. La na'udzubillah, nastaghfirullahaladzim, kita inilah tidak macam mereka, tapi tidak ada ngerasa takut, ngerasa aman dari meninggal su'ul khatimah. Annahu ma amina ahadun ala islami an yuslabahu illa sulbah. Tidaklah seorang merasa aman tentang keimanan dan keislamannya, dan dia ngerasa tidak akan dia tercabut imannya, maka orang seperti itu yang akan mendapatkan al-aman min fitnati syaitan. La ilaha illallah. Wa yanbaghi an la yazal sa'ilan min Allah Ta'ala mutadarrian ilaihi an yarzuqahu husnul khatimah. Hendaklah kita selalu tadarruan, merengek-rengek minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Perbanyak ikhwan baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah, sebagian salaf itu nambahkan, ya mungkin ini dah asing, sudah sering Habib sampaikan, tawassul dengan menggunakan Rasulullah itu lebih diijabah Pak. Rasul, tawassul kita sepakat, tidak ada larangan dalam syariat Islam.
bertawasul dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, dengan nama ahli badar, dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ciptaan Allah yang disahkan. Dan termasuk paling afdal tawasul kita itu tawasul kepada Rasulullah. Nabi Allah Adam pun tawasul kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan maaf dan ridha dari Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi jahi walid Fatimah, humnun bi husnil khatimah, bi jahi walid Fatimah. Siapa walid Fatimah? Abahnya Sayyidah Fatimah, Rasulullah. Umnun bi husnil khatimah, berikanlah kepada kami meninggal husnul khatimah. Ini perkara yang paling penting, Pak. Kullu umur indah khawatimiha, segala perkara itu tergantung pada akhirnya nanti. Imam Abdullah Al-Haddad dalam Rutib Haddad yang sering kita baca, di samping yang tadi ada dalam zikir Rutib Haddad, ketika beliau meminta untuk meninggal husnul khotimah itu diulangi sampai 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Zikir yang lain 3 kali, tapi ketika minta untuk meninggal dalam Islam husnul khotimah, beliau ulangi sampai 7 kali. Wa yanbaghi an la yazalu sa'ilan, jangan pernah berhenti meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita meninggal husnul khatimah. Waqad dzukira an iblis la'anahu Allah ta'ala qala qasama dhahri alladhi yas'alu Allah husnul khatimah. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya iblis itu ngerasa terbakar tubuhnya, terbakar punggungnya ketika dia mendapatkan ada seorang hamba daripada umat Rasulullah ataupun umat Nabi sebelumnya yang minta kepada Allah agar meninggal husnul khatimah. Kita doa untuk diri kita, kita doa juga orang lain, Bapak, terutama keluarga kita, ibu bapak kita, anak istri kita, saudara kita, agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Banyak cerita, Pak, orang keluar dari Islam ini kadang-kadang tak sadar dengan kemaksiatan yang dilakukan. Orang yang suka menyepelekan, salah satu sebab orang meninggal su'ul khatimah kalau suka menyepelekan maksiat, itu dikhawatirkan meninggal su'ul khatimah. Suka menyepelekan sya'airuddin, syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama disepelekan, itu orang akan dikhawatirkan meninggal su'ul khatimah. Termasuk, hati-hati, hal ini mungkin kadang-kadang kita lakukan, orang yang ketika azan dikumandangkan dia tak berhenti dari ngoceh, seharusnya diam, berhenti. Atau kalaupun dia satu ucapan yang penting diucapkan, azan tetap dijawab. Ini azan tak dijawab, dia kelakar ngoceh. Kalau orang ini tahu dan menyadari hal tersebut dan dia lakukan terus, dia khawatirkan meninggal su'ul khatimah. Mudminul khamar, orang yang suka terus mabuk-mabukan dengan apapun mabuknya itu. Kalau dulu cuma dengan khamar, sekarang macam-macam kan, Pak. Orang yang suka makan duit riba, itu dia khawatir sulit taubat, Pak, meninggal su'ul khatimah. Dan orang yang menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah, menghinakan ulama, menghinakan majlis salim, menghinakan simbol-simbol Islam, orang berjenggot dikatai, orang berketu dikatai, orang pakai rida dikatai, perempuan bercadar dihinakan. Oh, tunggu, Pak. Ya, kita menghinakan sunnah Rasulullah. Dan orang pakai siwak, apa dia tu? Kata sikat gigi, apa dia tu? Enjoy sikat gigi. Oh, jadi kita ni siwak sunnah Rasulullah. Hai, kata sunnah lain lagi apa? Bukan kita nunggu, bukan kita doakan. Hati-hati, kalau tidak cepat taubat meninggal su'ul khatimah. Minta sama Allah agar diberikan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Boleh tak, Bib? Aku pengen meninggal, Bib, dalam keadaan sujud depan Ka'bah. Aku minta, silakan minta. Aku pengen, Bib, meninggal lagi baca Quran, minta. Tapi maaf, sesuaikan dengan permintaan juga. Kan kemarin sudah kita ulangi berapa kali, Rasul mengatakan yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang akan diwafatkan tergantung dengan kebiasaan hidupnya. Pengen meninggal depan Quran, baca Quran tak pernah. Pengen meninggal tahajud malam, solat isyak lagi susah. Pengen meninggal lagi itikaf di masjid, masuk masjid Jumat sekali. Ya mana? Ya apa yang kita ingin kita usahakan sambil meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Kita tinggal berusaha dan berdoa.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan itu akan menjadi bagian kita insyaAllah Bapak. Istiqomah kelak yang kita lakukan dari segala bentuk ketaatan, karena Rasul tadi sudah memberikan kabar gembira. Kata Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Ini kabar gembira sekaligus kabar mengerikan untuk wong yang dalam kesolehan, ketaatan. Ini kabar gembira. Seorang akan diwafatkan dengan bagaimana kehidupan dia sehari-hari, hobinya duduk di majlis, hobinya berzikir, hobinya dakwah, hobinya ngajar, hobinya beramal soleh, silaturahmi, sedekah, infak, qiyamul lail, baca Quran. Maka insyaallah tidak dia wafat kecuali dalam keadaan-keadaan inilah. Tapi hal ini pun sebaliknya, berarti wong yang saat ini sering bermaksiat dengan segala bentuk maksiatnya, hati-hati. Boleh jadi engkau diwafatkan Allah dalam keadaan seperti itu juga, su'ul khatimah. Kita mengenal sosok seorang waliyah, salihah, taqiyah, abidah, Hubabah Zulaikha binti Zain al-Idrus di Kampung Suwo Pak. Di Kampung Suwo itu ada masjid kuno juga, pecah masjid Long Kidul ini. Di kampung itu ada sosok seorang perempuan soleha yang masturah, tak banyak dikenal wong, pas meninggal baru ngetop. Karena meninggalnya hebat. Kejadian baru Pak, bukan sekitar 100-200 tahun yang lalu, bukan 40-50 tahun yang lalu, baru kejadiannya tidak nyampe 8 tahun yang lalu. Hidupnya apa kata, khairun nas anfa'ahum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia memberikan manfaat untuk sesama manusia. Gawe dia waktu masih muda, kalau ada orang betina nak ngelahirkan, dia langsung dipanggil untuk mantu persalinan, ngurusi orang ngelahirkan. Sikok lagi kalau betina meninggal, dia juga tukang ngurusinya. Kalau ada orang ngelahirkan, dia ngurusinya. Kalau meninggal, dia juga ngurusi. Kalau betina meninggal, sampai dilakukan bertahun-tahun, belasan puluhan tahun, sampai akhirnya dia tidak mampu lagi, tidak punya kekuatan, masuk usia senja, pensiun dari gawean ini Pak. Akhirnya dia dengan berkah daripada gawe baik dia ini, Allah bukakan pintu mihrab untuknya. Demen condong hatinya untuk selalu ngadep kiblat, beribadah di depan Allah. Menghabiskan hari akhirnya apa kata ibadah terus. Berbuat untuk umat sudah batasan sudah ditentukan Allah, tidak baca lagi. Ibadah terus Pak gawenya Pak. Tak lepas dari sejadah, tak pernah lepas dari wudu. Batal wudu, wudu lagi. Wah subhanallah. Ini baru kejadian ikhwan. Kurang lebih 8 tahun atau 7 tahun yang lewat. Cuma tak heboh gawe saya ini memang. Apa yang beliau dapatkan? Beliau diwafatkan Allah ketika sedang sujud salat subuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedang sujud salat subuh. Tak heboh Pak. Ada ini kemuliaan yang agung. Langit Allah, wallah heboh. Makhluk Allah yang ada di aras di langit itu heboh dengan kematian seorang yang seperti ini. Meninggal sedang sujud sama di hadapan Allah. Kita masih dapat banyak di Palembang, apalagi kalau kita nyebar keluarnya lebih banyak lagi. Ada di RT kejadian dekat rumah Abang sudah Pak. Kejadian baru 2 tahun yang lewat kurang lebih. Seorang ini orang biasa, jadi ustadz di kampung. Kalau ada jenazah tahlil dia dimajukan ngimami, ngurus mayit. Tahlil dia memimpin, biasa di kampung tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih megang mic nih Pak. La ilaha illallah. Kelebuk nyampa. Allah. Bukan cuma hadir heboh, langitnya Allah heboh Pak. Sedang memimpin orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha. Tapi maaf, ini bukan lelucon, tapi kenyataan banyak Pak. Yang megang mic lagi karaokean, yang megang mic lagi organ tunggalan, mati banyak. Banyak. Mati di lapangan bola, mati pojok panggung. Banyak. Mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Allah biha, Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Lalu beliau di sini menyebutkan, wa qad dzukira an iblis la'anahu Allah annahu qala qasama dhahri alladhi yas'alu Allah husnul khatimah. Terbakar iblis itu, terbakar punggungnya, terbakar iblis itu ketika mendengar ada seorang hamba Allah meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat di hati kita ikhwan. Sering kita nengok kawan-kawan kita muslim
dalam keadaan lalai, rambut warna-warni, kuping pakai anting, badan bertato, sembahyang tidak usah repot lah, minta bersiko, ya Allah meninggalkan husnul khatimah. Allah ingat tu kali. Kalau untuk nambahi boleh, ya Allah berikanlah hidayah dan wafatkan husnul khatimah, lebih cantik. Tapi kalau antum sudah minta ujungnya, pasti ada ending. Sebelum ending itu ada suatu kebaikan dulu dilakukan. Kita lihat orang seperti itu, doa. Itu kadang-kadang itulah yang pernah saya sampaikan untuk saya dan kita semua. Melihat orang-orang yang lalai, orang maksiat, kita cuma pacak membenci. Nasihat tidak, negur tidak, doa pun tidak. Ketika dengar ini wong celaka, sakit atau mengalami suatu musibah, bersyukur sekampung. No, kau alhamdulillah, cobalah matilah sekalian itu. Dengan si fulan yang memang selalu bikin gaduh di kampung ini mengalami suatu musibah, tak ada yang punya sifat rahmah. Kita lupa kalau dia status adalah umat Rasulullah. Yang mana kalau naudzubillah dia wafat su'ul khatimah dalam keadaan mabuk, berantem sama kawannya, saling tusuk misalnya, naudzubillah, atau digebuk karena dia maling, meninggal, mati, su'ul khatimah itu menyedihkan hati baginda Rasulullah. Karena sikap umat ini pasti masuk nerakanya Allah. Nangis Nabi Pak. Rasulullah pasti menangis. Nah kita kadang lalai, lupa orang macam itu. Yang nak nasihatnya kita tak punya mental, nak marahnya kita takut. Doa ke. Lalu hari bangun sengaja baca Quran, niatkan untuk biar dia dapat hidayah, kemudian meninggal husnul khatimah. La ilaha illallah. Mata ya'jibu hadza bi'amalihi akhsha annahu ghafatin. Dan siapa yang na'udzubillah min dzalik, ngerasa takjub, ngerasa dirinya bagus, ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya aman dari meninggal su'ul khatimah, maka dikhawatirkan orang inilah yang bakal lebih dekat ke dalam keadaan meninggalnya su'ul khatimah. Lalu Imam Haddad menutup bab ini dengan doanya, Allahumma inna nas'aluka binuri wajhikal karim wa bihaqqi 'alaika husnal khatimah indal mamat lana wa li ahbabina wa lil muslimina ya arhamar rahimin. Mari kita baca doa ini Pak ya. Bapak amin ke saya baca pintuang Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhika wa bihaqqi 'alaika husnal khatimah indal mamat lana wa li ahbabina wa lil muslimina ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhika wa bihaqqika 'alaika husnal khatimah indal mamat lana wa li ahbabina wa lil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhika wa bihaqqi 'alaika husnal khatimah indal mamat lana wa li ahbabina wal muslimina ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minas sunnah ay yudja'al muhtadar ala yaminih mustaqbil qiblah fa idza qada nahbahu fa yanbaghi an yughmadu 'ainah fa innahu yakhshah bi basari 'inda dhalik wa fi dhalika innal basara yatba'ruh wa yakthuru 'inda dhalika hadiruhu min al-istighfar lahu wa tarahum 'alayh wa du'a fa innal malaika yu'minuna 'ala ma yaquluna wa fi buka' rakhsah wasabr khair minhu wa afdal. Lalu beliau mengingatkan ketika kita mendapatkan orang yang hendak wafat, meninggal dalam keadaan sakaratul maut, setelah kita talkinkan, ya kemarin jelaskan, kita bimbing dengan mengucap kalimat la ilaha
illallah. Ingat Pak, ketika membimbing wong yang sakatul maut itu jangan pecah kebanyakan kita ini kebingungan, kalap, dan memang tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman. Ingat babnya sudah bak ucap. Jangan pula ucapkan la ilaha illallah, jangan. Tak usah pakai bahasa, kecuali langsung ucapkan kalimat intinya. Langsung teriakkan di telinganya dengan lembut kalimat langsung la ilaha illallah. La ilaha, ulangi terus. Ketika kita menyaksikan ada gerakan bibirnya menyahut, maka stop, sudah. Berharaplah orang ini akan meninggal husnul khatimah. Tapi ketika sudah mengucap la ilaha illallah, melok dia, habisnya dia teriak, aduh. Nah, berarti akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah nih. Bimbing lagi, ucapkan la ilaha illallah di telinga kanan. Kalau memang posisi itu nyaman, lebih afdal. Kalau posisinya mungkin katakanlah repot, di sebelah kiri tidak apa-apa. Dan ya habbadha ikhwani rahimakumullah, yang nalkin ke wong yang mulutnya bersih, yang tak makan syubhat, tak makan haram. Moga kuping wong itu tuh peka, tembus insyaallah. Tapi kalau mulut kotor, ghibah, namimah, adu galau, makan haram, makan syubhat, laju galau, ucap la ilaha illallah tidak tembus. Sama Pak, kalau kita lihat penceramah kadang kiai itu, habib itu satu biasa be, yang disampaikannya biasa-biasa be, tapi nerimo hati kita, teduh gitu ngasuh, batin itu bimbing. Ada yang masya Allah ceramahnya hebat, bahasanya keren, kalau macam hadis dalil macam, tapi lewat baik gitu. Ngapa? Lisannya berbeda. Di samping itu memang bab keikhlasan, cuma bab keikhlasan kita tidak tembus Pak, hanya Allah dengan hambanya. Cuma alat yang digunakan ini lidah. Wong ceramah tu lidah, wong ngenjuk petua tu lidah, termasuklah doa juga lidah. Kalau lidahnya bersih, berkah, diisi dengan yang halal, tak masuk kecuali yang halal, tak keluar dari mulut kecuali zikrullah, kalimat nasihat yang baik-baik, maka insyaAllah tembus ke telinga wong-wong yang peka sekalipun. Dan kalau dia bermunajat, tembus ke langit Allah, diijabah oleh Allah. Tapi kalau mulutnya kotor, suka makan yang syubhat, apalagi yang haram. Biasanya kalau sudah yang masuk haram ikhwan, yang keluar juga haram. Ngatoi wong, ghibah, namimah, itu paling lincah dia. Karena yang masuk haram, bibitnya haram, keluar juga haram. Nah, yang macam itu jangan. Ya, termasuk juga orang-orang yang meminta maaf ya ikhwan, minta maaf ya, yang suka merokok. Kadang kita sedih, habis ngokok, bismillahirrahmanirrahim, macam kitab. No, di kitab tu banyak nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah, zikir, tasbih, istighfar. Bahkan kadang-kadang dia tanpa sadar sembuhnya. Nah ini macam ini, naudzubillah. Dia khawatir ini istihza namanya. Ya, penghinaan terhadap syiarnya Allah. Jangan. Ya, lebih buruk lagi. Ini kopi Pak. No. Kopi tangan kiri, rokok tangan kanan. Sunnah Nabi dibuangnya. La ilaha illallah. Mengerikan. Hati Pak. La ilaha illallah. Hasibu anfusakum qabla an hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Ya, bukan hisab ini bakal dihisab. Ya, katik lagi belasan ribu, 25, 30 kotak, wong kelapa kan banyak. Ya, kalau kamu datangi pesantren, ada 15 pesantren. Di Palembang ini puluhan pesantren. Datangi 15 be. Tanya pesantren itu, banyak yang nunggak bayaran, banyak. Kamu ya ke duit, maka duit. Ya. Mau nak belajar susah, nak apa susah. Banyak meninggal Pak, kebingungan nyari biaya untuk mayang mandi ke ngeduk tanah. Yang kita tiap hari 25.000, kadang sampai 50.000, lepas tepus. Subhanallah. Anak udah ngokok tuh pening kepala aku. Nah, kalau sudah kena berarti. Kalau sudah ngomong sampai macam itu berarti orang sudah naudzubillah. Ya, sudah bukan pencandu, kalau pencandu syaitan sudah itu. Sampai jadi sampai begitu.
La ilaha illallah, mengerikan Pak. Ya, ada orang seperti ini di majelis. Ya, majelis ini perokok. Begitu selesai majelis sholat, habis sholat pes mentu dia Pak. Ngapu? Tak kuat untuk ngokok, langsung mentu dia. Masjid ditinggalkannya. Demi dia udah sadar. Yang tidak merokok nyantai masih berwirid, berzikir, iktikaf. Dia tak kuat, dia tahu ngokok di masjid tak boleh. Jadi dia tahan mentu untuk gawe yang bukan yang terpuji. Jadi balik cerita tadi mentalkinkan mayit. Ya, cari mulut-mulut yang berkah, yang selalu bersiwak, makan minum dengan yang halal, yang berkah. Insyaallah. Allahumma inna na'udzubika min qaulin bila amalin nastaghfiruka min dzalik. Jadi kalau kamu mendapatkan ada orang yang keadaan su'ul khatimah dalam akan wafat, tidak meninggal dunia, maka bimbinglah dengan talqin. Fa idza gudiya nahbu, kalau kau lihat mereka sudah wafat, maka fa yan bagan tughmidu ainah. Biasa yang meninggal itu matanya melek Pak, melotot, tutup sambil baca salawat, tutup. Kadang-kadang masih melek lagi Bib, unjuk benda, sesuatu benda di atasnya. Jangan duit. Ini orang kita ni kadang duit. Mula meninggal masih diajak ngusir dunia. Iya, duit logam. Memang beratnya cantik. Kalau untuk berat pas ditaruh di. Cari yang lain. Kalaupun duit itu boleh bungkus pakai tisu. Ini duit logamnya. Sikok lagi perut, taruh gunting. Ya Allah. Gunting memang pas. Beratnya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Memang ditaruh perut untuk apa? Biar tidak ngembung Pak. Kalau mayat sudah meninggal, roh sebelah itu angin masuk. Jadi dinjuk benda yang agak berat, menahan. Cuma gunting, jangan gunting ikoan saja, bungkus pakai kertas, bungkus pakai kain. Nah, kalau kau lihat orang meninggal dunia, biasanya mereka temangap, mata membelalak, maka tutupkan matanya sambil baca surat, mulutnya kau rapatkah. Kalau masih temangap juga, embek tali kain, mungkin dari kain yang kita gunting agak lebar, ikat mulutnya pelan-pelan. Yang mangap ini mingkemkah. Kemudian arahkanlah mayit tadi ke hadap kiblat. Jadi kalau ada mayit meninggal, kakinya di sini, kepalanya di situ Pak, karena kiblat di sana. Ya, posisikan. Kemudian apa barang-barang palsu di badannya, perhiasan dunia lepasi. Memang lepasnya dihadiri oleh ahli waris, jangan sampai kayak jadi fitnah. Ya. Lalu kita arahkan, lalu mulai dari sini kata beliau, orang yang meninggal itu banyak-banyak langsung didoakan, diistighfarkan, karena saat itu malaikat masih banyak di sekitar dia dan akan mengaminkan istighfar dan doa kita untuk mereka yang wafat itu. Kemarin sudah kita jelaskan ya, ketika nak wafat di satu ruangan di kamar itu bersihkan dari hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat. Ada kalender, gambar betina, artis, aurat terbuka, ada gambar binatang-binatang, keluarkan. Kalau yang bukan muhrim jangan masuk, cukup ahli keluarga. Baca ke surah Yasin, baca ke surah Ra'ad, atau baca ke salawat, atau bersidah apa yang baik, sambil ada yang mentalkin ke tadi sampai dia wafat. Alhamdulillah. Kalau dia tebungkem mulutnya Pak, mbek siwak, ada banyu zam-zam, celup banyu zam-zam, tempel ke baca ke salawat, sambil ditalkin ke, insyaallah keluar ruh itu dengan gampang, dan insyaallah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang ada sakarat sampai bahagia lagi. Kuncinya siwak. Baik banyu zam, tak ada banyu zam, banyu biasa tak apa-apa. Tempel ke, tekan sedikit mulutnya, baca salawat. Insyaallah ruhnya akan keluar dengan izin Allah. Nah, itu kemungkinan bagi orang yang memang tak biasa dawam pakai siwak. Kalau orang yang selalu pakai siwak, tak perlu dicek itu kalau keluar duluan dengan izin Allah, dengan dimudahkan oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraham alaihi wa du'a fa innal malaika yu'minu ala ma yaqulu wa fi buka rukhsah. Nah, kalau kita nak nangis jatuhi, kalau keluarga kita meninggal, tapi jangan meraung-raung, meratap haram. Apalagi samping meratap yang tak keruan, nyalakan Allah. Ya, nyalakan Allah tu kejam, segala macam, nyalakan dokter lambat nolong, segala macam, haram. Ya, nerimalah apa sudah ketentuan Allah, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya istirja. Kalau Allah sudah berkehendak, walaupun tidak datangkan 1000 dokter untuk menyelamatkannya, tidak bakal mampu. Kalau Allah belum berkehendak, walaupun tanpa dokter, dia tidak akan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, mungkin sampai di sini teman-teman hari ini.
Kita masih ada satu pertemuan kali lagi insyaallah taala Senin depan insyaallah taala. Dan kami sampaikan undangan untuk antum sekalian fadhal jaturi ke pondok pesantren kami yang ada di Kampung Bungin Ayeb, Desa Tanjung Pasir, Ogan Ilir, Pemulutan, Pondok Pesantren Anwar Thaibah. Insyaallah hari Kamis ini kita akan mengadakan peringatan haul guru kami, orang tua kami, Al Habib Ahmad bin Hasan Tanhat. Undangan untuk umum laki-laki jaturi jam 9.30 sampai selesai. Desa Tanjung Pasir, Kampung Bungin Ayeb, Ogan Ilir, setengah jam dari sini, tidak jauh. Insyaallah. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Fadhal adzan. Yang nak berwudu silakan. Allah